la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum sarapan lagi nih. Sudah belum sarapannya? Kayaknya belum sarapan lagi nih. Sudah belum sarapannya? Tadi sampai ke Bapak belum sarapan Jona. Panitia menyiapkan makanan ini. Alhamdulillah ya. Sabarnya lah. Ya. Insya Allah yang menjawab salam pertama tadi mendapatkan 30 rahmat. Alhamdulillah. Kemudian saya ulangi, mudah-mudahan nanti salam yang kedua lebih semangat dengan suara yang keras. Insya Allah kembali mendapatkan 30 rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sampai 2 jam, paling 30 menit selesai. Sebagian sampaikan Bapak Abdullah Larilah, beliau koordinator kalau kita sekolah kan, koordinator seksi keagamaan lah. Iya lah, iya. Oh siswaan. Ya. Kita sama-sama mendengarkan selama setengah jam, tidak lama-lama, insya Allah. Rahmat Allah curahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita ulang lagi ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kota Pembuang, Bapak Yoyok Wiryanto, sarjana pernah duda lah kok. Katalah istri kita Pak, sarjana pernah duda. Bener lah Bu? Masih bujang lah bapaknya lah, masih bujang. Alhamdulillah di sini di rumah sudah anak Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah ada? Ada orang ini? Oh ini mandu lagi mas? Oh ibu nggak Bu? Alhamdulillah Bu. Selamat sore Bu. Artinya kan perhatian lo enggak lo. Nah, selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Ibu siapa namanya? Titelnya apa? SPD ke SAG kan? Hah? Oh penggemar dangdut ya. Oh kalau Pak Isa itu sarjana alam gaib kan. Jadi kalau ulun kuliahnya lagi sarjana alam gaib. Luar biasa. Bapak sarjana pernah duda. Ibunya juga sarjana penggemar dangdut. Alhamdulillah lengkap kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati para dewan guru, semua yang hadir, dan juga kita muliakan imam besar kita, Ustaz kita Haji Santa Ingga. Alhamdulillah beliau bergabung di SMP 1 ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan bagi SMP 1 Kota Pembuang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyati wa ahli baiti adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkika amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disiapkan oleh panitia tadi, waktu hanya sekitar 30 menit. Ini tinggal 25 menit lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
berarti kita kembali mengkaji, mengkorek tentang sejarah. Peristiwa sejarah yang terjadi pada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kupas dari awal sampai bertemunya Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru cukup setengah jam doa. Minimal 2 jam paling lakas. Siap 2 jam? Hari Jumat pulang, ulun jam 9 jadwal menikahkan hari ini. Nah, itu masalahnya jadwal masih ada kan, jam 9 menikahkan. Jadi selesai insya Allah jam 8.45 lah. Insya Allah salah. Nah, itu. Halo, hai, selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah. Apa tadi Abah sampaikan tadi? Mbah sama tadi? Apa tadi? Ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, kita berbicara tentang sejarah. Artinya ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita mengkaji, mengkorek kembali tentang sejarah yang terjadi pada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu hadis ketika junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada yang kenal Sayyidina Ali di sini? Ada yang kenal nggak? Adakah yang namanya Ali di sini? Mana orangnya? Alhamdulillah. Jadi Ali itu seorang pemuda, seorang laki-laki yang kuatnya luar biasa. Jadi ketika minyak tanah bertumpah ke tanah ketika itu, beliau peras kembali, ternyata minyak tanah kembali seperti semulanya. Yang tadinya minyak tanah tertumpah ke bumi sebanyak 1 liter, maka diambil Sayyidina Ali dengan kekuatan tangannya. Alhamdulillah, minyak tanah kembali seperti semula. Yang tadinya 1 liter kembali 1 liter. Alhamdulillah. Artinya apa? Ali seorang laki-laki yang kuat dan tangguh. Mudah-mudahan Ali lah tangguh, berprestasi. Alhamdulillah, doakan sama-sama. Nah, ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, lalu kenapa dikatakan karamallahu wajhah? Apa sebabnya? Karena Ali ini tidak pernah memandang hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali ini memandang kemaluannya sendiri pun tidak pernah. Ini Ali. Kita kami laki melihat burungnya masing-masing. Ya Allah. Ya Bu. Laki-laki kadang-kadang, Ali tidak. Ali tidak pernah memandang kemaluannya. Akhirnya Ali diberikan gelar dengan karamallahu wajhah, orang yang benar-benar wajahnya berseri-seri, wajahnya bersih. Ini Sayyidina Ali lah. Mudah-mudahan Ali ada juga demikian lah. Kenapa kami burungnya jangan dihati lah, biarnya terbang pada bapak. Nah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama istri yang bernama siapa? Istri Sayyidina Ali. Kalian ingat siapakah istri Sayyidina Ali? Ada yang paham? Ada yang tahu? Istrinya adalah anak Rasulullah. Berapakah jumlah anak Rasulullah? 7. Yang paling panjang umurnya siapa? Ayo. Yang paling panjang umurnya adalah istri Sayyidina Ali yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nyatakanlah, catat. Kita ditanya bapak enak lah. Nah. Jadi Ali ini mempunyai istri yang bernama Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling panjang umurnya di antara anak-anak yang lain. Ketika itu Fatimah Az-Zahra bersama Ali mendatangi ayahnya yang bernama Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah Rasulullah. Ketika datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketuk oleh Sayyidina Ali pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pintu rumahnya tidak terbuka ketika itu. Ketika itu Ali hanya datang sendiri ke rumah Rasulullah, ke rumah mertuanya. Ketika mengetuk akan pintu, ternyata rumah Rasulullah sudah terbuka. Akhirnya Ali melapor kepada sahabat yang pertama yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Setelah Ali datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk akan pintu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pintu rumah Nabi tidak terbuka, dan akhirnya Ali melapor kepada khalifah yang pertama, sahabat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sampai di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tadi ulun, bahasa Banjarnya gitu, ulun tadi datang kodah mertua ulun yang bernama Muhammad bin Abdullah. Aku hendak bailang karena mengetuk pintu, karena sudah beberapa hari Rasulullah kelihatan wajahnya sangat sedih, kelihatan semua wajahnya pucat ketika, sehingga aku hendak bertandang melihat apa gerangan yang menyebabkan Rasulullah demikian. Maka ketika mendengar itu, Abu Bakar terkejut dan bersegeralah Sayyidina Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika sampai di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidina ya Rasulullah. Ternyata tidak ada jawaban daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika Abu Bakar mengucapkan salam, Nabi ketika itu tidak menjawabnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengetuk akan pintu rumahnya Rasulullah, juga tidak dibukakan pintu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Bakar bingung, kok kenapa Nabi demikian? Tidak pernah Nabi ini seperti itu. Biasanya ketika Rasul mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul cepat menjawab salamnya, namun sekarang tidak menjawab salam kami. Maka gelisah Abu Bakar ketika dan memanggilkan sahabat yang lain bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat yang keberapa? Yang kedua. Dipanggillah oleh Abu Bakar, kemudian mereka berunding, dan dipanggil lagi sahabat yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan. Maka yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, mereka berembuk. Kenapa mereka berembuk? Masih kita berunding ya. Berunding. Kira-kira kenapa yang menyebabkan rumah Rasulullah ketika diketuk pintunya tidak terbuka? Ketika itu, maka sepakatlah mereka. Ini satu-satunya yang orang bisa mengetuk akan pintu Rasulullah, dan Rasulullah pasti akan membukakan pintu. Ini pasti anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kenapa Fatimah Az-Zahra? Karena Fatimah ini seorang anak yang paling panjang umurnya, yang paling disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hasan dan Husain anak Fatimah Az-Zahra, bapaknya bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirnya sepakatlah mereka ini memanggil Fatimah Az-Zahra, sahabat apa? Istri sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali. Dipanggillah ketika itu agar menjenguk dan mengetuk akan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin Rasulullah pasti akan membukakan pintu ketika Fatimah mengetuk akan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Fatimah ketika itu dan datang mereka bersama-sama, mereka menyuguhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah Rasulullah ketika itu, Fatimah Az-Zahra mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian diketuk akan pintu, tiba-tiba terdengar jawaban Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Akhirnya terbukalah pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuklah mereka sahabat berempat bersama Fatimah Az-Zahra untuk menemui, mendapati yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa mukanya pucat, bahkan kelihatan wajahnya Rasulullah, matanya Rasulullah baru selesai mengeluarkan air mata. Maka bingunglah sahabat dan anak Rasulullah, kenapa demikian, kenapa Rasulullah bersedih seperti ini? Fatimah menanyakan kepada wahai Rasulullah, tidak pernah kami melihat muka engkau seperti ini. Tidak pernah kami melihat muka engkau bersedih seperti ini. Kenapa engkau demikian bersedih dan mukamu pucat? Kenapa demikian? Bahkan berhari-hari Rasulullah ketika itu tidak makan. Akhirnya badannya menjadi kurus, mukanya menjadi pucat. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Maka ketika itu sambil meneteskan air mata, Nabi berkisah. Nabi menceritakan kepada Fatimah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wahai sahabat-sahabatku dan anakku, kenapa aku bersedih? Kenapa aku beberapa hari dari bersamakan? Aku baru saja datang
menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata aku ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Fatimah, wahai ayahnya, apa yang membuat engkau bersedih? Maka ketika itulah Nabi bercerita, berkisah, wahai Fatimah Az-Zahra, ketika aku masuk melihat neraka, ketika itu ternyata banyak wanita-wanita yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga laki-laki yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat itu, kata Rasulullah, meneteskan air mata. Aku bertanya lagi, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Apakah dia umatku, kata Rasulullah? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, memang itu umatmu yang sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena diantaranya perempuan-perempuan yang disiksa ketika oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak perempuan di akhir zaman ini yang keluar rumahnya tanpa menutup kepalanya, tanpa berhijab bagi yang beragama Islam. Artinya sudah datang bulan, sudah anak-anakku semua, ketika keluar rumah jangan sampai memperlihatkan aurat-aurat kita, tutuplah kepala kita. Ketika kalian sebagai seorang perempuan nanti keluar rumah tanpa menutup kepala, itu sama saja menyakiti hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling banget lagi adalah ketika sebagai orang tua misalnya punya anak perempuan, dia biarkan anaknya keluar rumah tanpa berhijab, tanpa menutup kepala, maka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang tuanya. Nah, padahal anaklah apa cewek-cewek binian pada kan abah pian bahaya tuh mah itu mun kada menagur ulun, pian biarkan ulun ke rumah tanpa berhijab, kina pian mah tanggung jawab mah bahaya pada kina hati-hati mah. Nah, inilah yang lihat Nabi ketika itu umat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rambutnya diikat ketika itu digantung dalam api neraka, dan berkata ketika itulah kulit kepalanya terkelupas, akhirnya tubuhnya jatuh ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min. Ini bagi perempuan-perempuan yang keluar rumah tanpa menutup auratnya, tanpa berhijab. Kemudian yang kedua lagi, Rasulullah menceritakan tentang laki-laki, banyak laki-laki yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, siapa mereka itu? Yang banyak juga laki-laki disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menyampaikan dengan wahai Rasulullah, itulah manusia-manusia, anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, akhirnya mereka dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati anak-anakku, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Orang tua itu terbagi kepada tiga. Ketika di rumah tangga, orang tua kita adalah mama dan abah kita. Ketika di rumah tangga, orang tua kita adalah mama dan ayah ataupun abah kita. Kemudian yang kedua, orang tua kita itu adalah bagi yang sudah berkeluarga, bapak bapaknya, itulah mertua kita. Dan yang ketiga, orang tua kita itu adalah bapak guru kita yang mengajar mendidik kita di sekolah. Artinya ketika kalian durhaka kepada orang tua kita, di antaranya bapak guru kita, tidak mau mengikuti arahan kepala sekolah kita, tidak mau mengikuti arahan bapak ibu kita di sekolah ini, itu termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu nanti taatlah, patuhlah kepada orang tua kita. Ketika kita berada di sekolah, maka patuh dan taatlah kepada bapak dan ibu guru kita. Ketika kita menangkar bapak ibu kita, berarti termasuk orang yang durhaka kepada orang tua kita. Ketika durhaka kepada orang tua kita, maka alamatnya nanti kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa menit nih? Nah, tinggal 10 menit lagi. Nah, tinggal 5 menit saya lah. Jadwalnya 8:45. Kembali Rasulullah menceritakan
tentang pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu sebagaimana kita ketahui bersama-sama, Allah perintahkan kepada Nabi, Allah perintahkan kepada Rasul dan umatnya sebagai pengikutnya di akhir zaman ini untuk menggawe, untuk mengerjakan dan sembahyang salat 50 waktu sehari semalam. Namun akhirnya ketika kembali ke langit yang ketujuh, dia berdapat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu surga itu surga itu adalah luasnya luar biasa, tanahnya suburnya luar biasa. Nabi sampaikan kepada umatmu, wahai Rasulullah, amun umatku nanti kena hendak mau bertanam, bercocok tanam di surga sana, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rasulullah, sampai ke umatmu, maka bacalah tasbih ini. Setiap orang membaca kalimat ini, maka Allah tumbuhkan satu pohon di surga yang pohon itu berbuah sangat manis dan pohonnya rindangnya luar biasa. Siapa yang mengamalkan satu kali, maka satu pohon diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tasbihnya itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari bersama-sama kita bertasbih kepada Allah sebagai modal kita, sebagai sanggup kita. Seandainya nanti kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah menyiapkan pohon-pohon di surga sana yang buahnya manisnya luar biasa. Mari bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sudah 3 pohon Allah siapkan untuk kita di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya tanpa dihisab oleh amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ketika Allah perintahkan dengan Nabi, Allah perintahkan Rasulullah mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam, yang akhirnya berkat jasa Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, engkau kembali kepada Allah, minta rukhsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika umat mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam tidak akan mampu. Akhirnya atas saran Nabi Musa alaihissalam, ia kembali menghadap Allah, dan akhirnya kita hanya diwajibkan oleh Allah mengerjakan sholat itu 5 waktu sehari semalam, yang nilainya sama dengan 50 waktu sehari semalam. Alhamdulillah. Artinya ketika kita mengerjakan sholat, mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, itu nilainya sama kita dan mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Di antara manfaatnya, ketika orang mengerjakan sholat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramahu ta'ala bihamsin isalin, maka orang itu akan diberikan dengan 5 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang 5 itu adalah yarfa'u anhu di isi, Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya, Allah akan mengangkat permasalahan hidupnya, Allah akan mengangkat kefakiran hidupnya, Allah akan mengangkat segala musibah yang ada di keluarganya ataupun di dirinya ketika orang itu benar-benar mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Oleh sebab itu, momen kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, mari bersama-sama ketika kita ingin hidup bahagia, ingin hidup berkah, ingin hidup sukses, maka jangan tinggalkan sholat. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat. Walaupun wajahnya tampan, namun kalau tidak sholat berarti rugi.
walaupun wajahnya cantik namun kata syarat berarti rugi. Sebab itu jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 8:46 menit.